Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Viral susunan kabinet Prabowo Gibran ini terbongkar. Wapres Kiai Ma'ruf Amin beri nasihat ke pemerintahan selanjutnya. Isinya ternyata luar biasa ya. Dan ini sudah viral ya, susunan kabinet Prabowo ini berkali-kali dibantah begitu kan ya. Apa yang kemudian sekarang ini terjadi di pemerintahan dari seorang Jokowi ya. Dia mengatakan bahwa kabinet Prabowo ini ya sebagian besar masih mempertahankan menteri-menteri yang di era Jokowi. Nah, buat apa sih? Kenapa tidak ada refresh baru begitu kan ya? Tidak ada ya terobosan baru begitu. Kenapa kok mengambil yang lama? Kalau toh pada akhirnya masih ngambil ke yang lama, saya kira ini gimana begitu kan? Apakah tidak punya dampak begitu? Dan itu viral begitu ya. Viral masalah susunan kabinet Prabowo Gibran ini di media sosial dan bahkan baru-baru ini ya kembali juga beredar susunan kabinet ya di pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya kabarnya yang masuk di menteri seorang Jokowi katanya Erick Thohir ya. Ada Pak Luhut, ada Bu Sri Mulyani katanya begitu kan ya. Ada juga kabarnya Bahlil dan sebagainya. Dan itu diperkuat dengan adanya pernyataan dari seorang Prabowo begitu kan, akan mengambil menteri-menteri dari seorang Jokowi sebagian. Tapi kita lihat saja nih dalam beritanya disebutkan bahwa viral susunan kabinet Prabowo Gibran di media sosial. Baru-baru ini kembali beredar susunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran yang viral di media sosial. Terdapat 61 nama menteri dan wakil menteri ya, kepala lembaga non kementerian yang digadang-gadang akan mengisi di kabinet Prabowo Gibran. Nah, kita lihat saja. Di antaranya kalau kita baca di sini adalah susunan kabinet tersebut adalah ada Erick Thohir ya, terus kemudian ada Tito Karnavian, ada Pak Airlangga, ada Pak Luhut begitu kan ya. Terus kemudian namun dari pemberhenti yang sebelumnya begitu menempati posisi penting strategis di situ disebutkan ada Pak Luhut dan ada Sri Mulyani. Ini bagaimana begitu? Artinya setelah viral ini banyak muncul narasi-narasi bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh menteri-menteri dari era Jokowi lalu kemudian peralihan kepada seorang Prabowo dianggap tidak begitu ya tidak begitu fresh begitu nantinya. Makanya banyak beredar bahwa seorang Prabowo ini seharusnya mengambil menteri itu orang-orang yang belum menjadi menteri di seorang Jokowi begitu kan. Tetapi pada kenyataannya sama aja kalau masih ngambil menterinya Jokowi, sama aja di situ begitu. Artinya kepentingan-kepentingan dan kekuatan dari seorang Prabowo itu justru malah blunder begitu. Makanya saya kira kenapa sih tidak dipertahankan dengan cari yang lain, sosok akademisi, ya sosok orang-orang hebat yang punya prestasi luar biasa, itu diambil begitu kan. Kenapa kok di kalangan politisi? Dan itu yang kita lihat saja. Di negara kita itu pasti terjebak dengan pola-pola yang ada. Ya, partai politik pasti dominan. Ya, mau bagaimana lagi di situ begitu. Mari kita baca ya. Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin memberi nasihat terhadap Prabowo untuk menyusun kabinet pemerintahan selanjutnya. Sebelumnya, viral susunan kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di media sosial. Bahkan ada isu penambahan jumlah kementerian 34 menjadi 40 pada susunan kabinet di pemerintahan Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Bahkan dia mengatakan ya lebih lanjut Wapres menjelaskan tokoh profesional tersebut dapat berasal dari kalangan partai politik ataupun non politisi ya, bisa saja seperti itu. Dia menilai ya pemerintah Joko Widodo Kiai Ma'ruf Amin saat ini dengan 34 kementerian sudah lebih dari cukup untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ya kalau masih kurang ya gimana begitu kan ya, saya rasa tidak bisa. Makanya dengan adanya seperti ini ya Prabowo ini lebih hati-hati di situ begitu kan ya untuk mendorong kabinet-kabinet yang sudah yang sudah dilakukan oleh seorang Jokowi. Kalau saya pribadi nggak usah dipakai itu begitu. Semuanya menteri-menteri dari Jokowi nggak usah dipakai. Biar fresh, ambil dari orang-orang yang hebat, yang terbaru di situ begitu kan. Ini kita lihat saja kalau dipasrahkan kepada partai ya saya kira partai di situ pasti mengajukan orang-orang terbaik mereka walaupun tidak punya prestasi. Bisa saja itu terjadi. Makanya dengan adanya spekulasi seperti ini ya
bagi-bagi jabatan itu masih kental begitu kan ya. Bahkan kendati demikian, susunan nama Menteri Kabinet Prabowo Gibran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali viral tersebut ya dibantah oleh pihak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto masih belum menyusun kabinet resmi. Ya, Dasko mengatakan Prabowo Subianto saat ini masih melakukan komunikasi dan kajian yang merumuskan komposisi kabinet ya di tahun 2029. Selain itu, Dasko mengimbau kepada pihak-pihak pendukung Prabowo Gibran agar tidak mudah percaya terkait susunan kabinet itu. Sebab ya dia menekankan susunan kabinet yang tersebut tidaklah benar kabarnya ya. Bahkan Presiden Jokowi bilang susunan kabinet hak Prabowo Subianto. Terkait beredarnya nama-nama yang digadang-gadang menjadi pembantu dari seorang Prabowo Gibran, nanti Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut ya angkat bicara. Jokowi mengatakan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif dari seorang terpilih yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ya. Jadi sekarang ini kan sudah hak mereka begitu, hak Prabowo mau menentukan arah kemana begitu kan ya. Tapi kita lihat saja dari kepemimpinan dari seorang Prabowo nantinya begitu kan ya pasti punya dampak kepada apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi. Artinya sebagian besar mungkin menteri-menteri Jokowi akan diambil lagi begitu kan. Mungkin seperti AHY ya bisa diambil lagi. Seperti misalnya ya Bahlil begitu kan ya. Atau seperti lainnya begitu. Bisa saja itu terjadi. Yang namanya politik kita kan tidak tahu arahnya kemana. Tapi yang jelas bagi kami bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Prabowo ini punya hitung-hitungan yang matang karena mereka punya visi besar ya, punya janji besar kepada masyarakat Indonesia. Kalau ini tidak dituangkan ya maka saya kira masyarakat Indonesia akan mengkritik habis-habisan di situ begitu kan. Makanya selama Menteri Jokowi itu dipakai, maka saya kira efektivitas kepada seorang Prabowo mereka akan punya dampak yang kemudian ya bisa saja ya akan ya semakin punya dampak yang tidak begitu baik begitu kan. Kenapa? Karena ini sudah dipakai oleh seorang Jokowi. Makanya kalau menteri sudah dipakai, menteri ganti yang lain aja begitu. Beri kesempatan orang-orang yang hebat, orang-orang yang muda di situ begitu kan banyak begitu kan ya. Daripada kita mengambil dari era Jokowi, apa yang mau dibenturkan ke masa depan begitu kan? Apa yang mau diberikan untuk masa depan kalau toh pada akhirnya itu aja begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe karena ada berita-berita viral setiap harinya.